Oke, Len, siap-siap. Agak kesini dikit, agak kesini dikit. Gini ya. Oke, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Gaya berikutnya, Gaya berikutnya. Oke, 1, 2. Cakep. Walaupun nggak ke Kamboja, Reno, tapi di belakang kita ini bangga banget rasanya. Kebanggaan ya. Karena timnas kita menang, jadi kita pengen foto-foto bareng. Tapi kalau berarti kalau mereka pas sampai ke Indonesia mau foto juga? Mau dong, mau banget kalau foto-foto bareng dan bisa ya, mudah-mudahan. Bisa juga yang fotoin? Perlu. Oke, pemirsa, bangga dan terharu ini memang kata yang paling pas untuk menggambarkan publik pecinta bola tanah air usai timnas muda ini mampu mengalahkan Thailand dan berhasil merebut emas di SEA Games 2023. Nah, Valen, pagi hari kita akan berbincang bersama dengan seorang yang juga sangat berjasa, yakni motivator utama sang gelandang Alfiandra Dewangga, Yuni Wulandari, yang juga merupakan ibu dari Alfiandra Dewangga itu sendiri. Kita tanyakan langsung nih pemirsa. Dan Reno, pemirsa, Anda juga kami undang untuk langsung berpartisipasi dan berinteraksi di telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Jadi langsung nanti bisa telepon, sampaikan pendapat, opini, pujian, apapun itu. Kebanggaan nanti, gitu ya? Ya, tentu benar sekali. Kita sapa langsung ya Ibu Yuni. Selamat pagi Ibu Yuni. Pagi Ibu Yuni. Ibu Yuni sehat? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Pagi. Bu Yuni, kemarin setelah menang, setelah bangga sekali, sudah menelpon belum Dewangganya ke Ibu, sudah bercerita? Sudah Mbak, setelah pertandingan selesai masih masih di ruang ganti, dia telepon sama semua kakak-kakaknya, kita video call. Alhamdulillah dia bersyukur bisa mempersembahkan emas. Memang karena memang ini sudah menjadi tekadnya waktu pertama kali dipanggil timnas kemarin, waktu pertama kali berangkat TC sudah memang motivasinya dia. Tahun ini tahun terakhir dia ikut SEA Games karena usia. Oke, tahun ini tahun terakhir ikut SEA Games karena terpantau atau karena masalah usia ya, faktor usia, dan akhirnya bisa membanggakan, bisa meraih medali emas yang selama 32 tahun puasa juga nih Indonesia, dan bisa diraih salah satunya juga berkat Alfiandra Dewangga. Bu Yuni, tadi kan Anda cerita bahwa sebetulnya dari awal berangkat atau dipanggil timnas ini sudah ada tekad kuat begitu ya. Bu Yuni, boleh cerita nggak kalau kita flashback ke masa kecil Alfiandra Dewangga ini, sebenarnya sejak kapan sih si Dewangga ini suka sama sepak bola, Bu Yuni? Dewangga itu waktu kecil ngikut kakaknya, karena kakaknya kan minta di sekolahin sepak bola. Waktu dia masih TK sebenarnya, ngikut karena nganter bareng gitu. Baru kelihatan kalau dia itu punya bakat umur mungkin kelas 1 SD gitu. Banyak turnamen, yaitu saya juga berpikir anak ini kok beda ya gitu. Jadi memang dia dari kecil karena ngikut kakaknya yang minta sekolah sepak bola, jadi ngikut aja gitu. Oke. Jadi sudah dari kecil ya Ibu Yuni ya, dan selama ini Ibu Yuni kalau support, kalau memberikan dukungan karena Dewangga benar-benar suka sepak bola, seperti apa dukungan yang Ibu berikan? Ya kami karena memang dari kecil banyak turnamen Mbak, jadi ya supportnya nganter, kalau orang tua ya anak-anak yang di SSB itu memang benar-benar luar biasa. Berangkat kalau pagi hari Minggu gitu, pagi-pagi udah nganter, terus sore pulang kerja nanti diantar nganter latihan lagi, setiap hari latihan. Oke, baik Bu Yuni dan juga pemirsa, kita ajak juga, boleh dibantu teman-teman, tolong ditampilkan tadi bagaimana suasana nobar ini tadi malam ya di kediaman Ibu Yuni. Suasana nobarnya bisa, nah ini dia Bu Yuni. Bu, ini tetangga saya pada ngumpul Bu Yuni kelihatannya. Antusiasnya tinggi banget untuk nonton Dewangga ya. Kita karena hari Sabtu itu pas
semifinal ternyata masuk masuk final, ya kita spontan ngadain nobar di rumah sama tetangga-tetangga. Oke. Jadi tetangga-tetangga juga pada datang, ngumpul, nonton bareng, memberikan semangat. Bu Yuni, kita tahan dulu, jangan dimatikan karena ada penelpon pemirsa, ada Pak Septa. Selamat pagi Pak Septa. Silahkan Pak Septa mau menyampaikan pendapat, pujian. Iya Mbak, selamat pagi. Saya ucapkan selamat untuk tim Garuda Muda. Saya sampai merinding Mbak semalam itu lihat pertandingan yang cukup dramatis dan luar biasa. Saya sangat bangga dan bahagia. Kemenangannya sudah sangat lama kita tunggu. Yang penting untuk diketahui bersama, Mbak, menurut saya itu harus Indra Safri sebagai pelatih yang luar biasa harus diapresiasi penuh. Artinya kalau perlu gajinya dinaikkan, kemudian dia ditambah lisensinya kalau perlu ke luar negeri untuk bisa terus semakin hebat. Dan yang satu hal Mbak, Mas, pelatih lokal itu nggak kalah dengan pelatih luar. Artinya kita harus betul-betul bangga dengan hasil kita sendiri. Ya, Pak Septa, saya mau tanya satu hal nih. Ketika kemarin sudah menang 2-0, kemudian diimbangi sama Thailand 2-2 sampai harus extra time. Pak, Anda deg-degan nggak Pak ini Pak? Sangat Mas. Jadi saya itu pertama kecewa karena menitnya itu kalau kita lihat sudah melewati batas injury time-nya kan 7 menit. Itu sudah menit ke-9 kok belum dipeluit gitu. Iya. Jadi deg-degan luar biasa. Nah, ada pelanggaran harusnya kan di belakang garis tengah. Itu kok tendangannya di depan garis tengah. Aduh, khawatir saya. Ternyata masuk betul. Ya Allah. Langsung sholat saya Mas. Ternyata Mas kok jadi 3-2. Pak Sapta ini satu dari sekian juta masyarakat Indonesia yang juga merasakan hal yang sama ya. Deg-degan ya, deg-degan bahwa keluarga saya di rumah juga sambil deg-degan itu makan kacang, makan kuaci sambil deg-degan itu nontonnya itu. Ternyata menang. Terima kasih Pak Sapta dari Jember sudah menyampaikan pendapat dan pujiannya. Bu Yuni, tadi kita dengar Pak Sapta memuji Indra Syafri. Kalau curhat-curhatannya Dewangga atau teman-temannya Dewangga dengan Ibu terkait pelatih, apa saja yang pernah diceritakan Bu Yuni? Ya, pertama latihannya pagi sama sore mah. Terus kadang latihan malam. Dewangga itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah sih anaknya. Jadi dia siapapun pelatihnya dia enjoy. Oke, siapapun pelatihnya pernah dia enjoy dulu ya? Waktu senior ya, waktu senior ikut senior di Coach Sintayong, dia sempat Mbak karena dia dipasang di suruh bisa 3 posisi yang itu pernah dia ceritain. Baik. Bu Yuni, saya penasaran satu hal Bu Yuni. Bu Yuni tahu nggak sih atau pernah diceritain sama Dewangga nggak kira-kira dari temen-temennya di Timnas U22 ini Dewangga paling dekat sama siapa sih? Best friend-nya siapa? Tapi ditahan dulu ya Bu Yuni, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Reno itu tadi biasa. Keren ya, euforia, antusias, semua bangga, semua pengen ngomong. Bahkan sampai semua berebutan pengen mengekspresikan kebanggaannya. Dan pemirsa, kami masih bersama dengan Ibu Yuni Wulandari, ibunda dari Alfeandra Dewangga. Bu Yuni, menyambung pertanyaan saya di akhir segmen sebelumnya nih, Bu Yuni. Kira-kira Dewangga ini pernah cerita nggak sih sama Bu Yuni, Mah atau Ibu, saya punya bestie nih, aku punya bestie nih di Timnas U22 gitu, siapa Bu kira-kira Bu? Best friend, bestie, yang paling deket. Kalau Dewa dengan teman-temannya kayaknya semua bestie. Cuman karena mungkin sekamat dengan Adi Satrio, jadi mungkin dia dekatnya sama Adi Satrio karena sama Adi Satrio, teman satu klub juga, pas jadi teman sekamar. Oke, baik. Luar biasa. Jadi Adi Satrio yang paling dekat karena pernah satu klub, pernah satu kamar ya Bu Yuni ya? Oke.
Bu Yunita, kita dengarkan lagi, kita masih punya satu penelpon lagi, ada Pak Suritno dari Balikpapan. Selamat pagi, Bapak silahkan Pak, mau menyampaikan apa pagi hari ini? Selamat pagi Metro TV, selamat pagi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut super bangga, saya mulai dari start sampai terakhir saya menyimak saat-saat yang paling krusial adalah pada detik terakhir itu yang 21 itu sebenarnya sudah usai. Cuman karena salah pengertian pelatih kita memeluk pemain di dalam dianggapnya sudah selesai, nggak taunya masih ada 2 menit. Disitulah Thailand membuat kesempatan sehingga dia membobol. Nah, dengan adanya 22 itu, Masya Allah, saya sudah dagdikdukder. Akhirnya ada perpanjangan. Perpanjangan 15 menit pertama dan kedua itu menguras pikiran kita penonton, juga pemain kita. Semua itu kita jangan sampai lupa bahwa itu adalah atas pertolongan Allah SWT, Tuhan Maha Esa. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia berdoa. Dan bahkan kami juga berdoa, ya Allah beri kekuatan powerful anak-anak muda kita yang masih berlaga di sana. Jadi benar-benar seperti kata Menpora ya Reno ya, Pak Suripno, ini juga ada doa masyarakat Indonesia yang euforia mau supaya timnas kita menang. Iya, kami ini orang lansia ya. Jadi dikdukder itu berpikir di situ, Masya Allah ternyata Allah mengabulkan. Sekali lagi, jaya Garuda Mudaku, Insya Allah pertahankan sampai sepanjang masa. Oke, terima kasih Pak Suripno dari Balikpapan. Bu Yuni, tadi itu ada dukungan luar biasa dari masyarakat juga. Ibu Yuni sepanjang lagi main itu kita nonton sama-sama, nonton bareng bersama tetangga. Ibu boleh sampaikan perasaannya tuh gimana sih kemarin, tercampur aduknya itu kayak apa? Dagdikdukder juga nggak Bu Yuni? Senam jantung. Saya dari kecil kalau Dewa main, kalau Dewa turnamen, pertandingan gitu, saya bolak-balik, nggak pernah stay nonton gitu, nggak. Jadi bolak-balik karena memang spot jantung banget. Dan wah, nggak bisa diomongin, nano-nano pokoknya. Anggota keluarga yang lain bagaimana Bu Yuni? Bapaknya Dewangga gimana kemarin? Kalau bapaknya Dewangga nontonnya dari awal sampai akhir sampai wah. Kalau beliaunya tetap tetap dari awal. Oke, Bu Yuni, ini kan sudah berhasil, anak Anda sudah berhasil menjadi salah satu yang membawa timnas U22 ini mendapatkan medali emas ya di ajang SEA Games Kamboja 2023. Nah, Anda sebagai orang tua ketika nanti Dewangga pulang ke rumah bertemu Anda dan juga bapaknya juga, apa sih nanti yang ingin didorong lagi oleh Ibu Yuni sebagai orang tua kepada Dewangga? Pertama kali saya selalu berpesan sama Dewangga, pengennya Dewangga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak sombong. Ya, cuman itulah yang menjadi impian saya sebagai orang tuanya Dewangga. Jadi untuk karirnya ke depan tambah sukses, kuliahnya cepat selesai gitu. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu Yuni cita-citakan, harapan, doa bisa tercapai. Dan terima kasih juga karena Ibu Yuni jadi salah satu yang membesarkan Dewangga, ternyata memberikan kebanggaan luar untuk biasa negara Indonesia, untuk bangsa dan negara ya Reno ya. Terima kasih Bu Yuni sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bu Yuni. Sama-sama, terima kasih.